Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Mungkin banyak yang nanya saya karena tahu latar belakang saya yang non-coder, bagaimana membangun perusahaan digital ya atau digital startup kalau kita tidak paham coding atau tidak bisa pemrograman ya. Dari sini saya bilangnya coding ya. Sedangkan kan sekarang startup digital tuh lagi tren banget lah ya. Apakah saya menguasai basic coding, HTML basic ya, PHP basic ya, Swift basic ya, yang bahasa pemrograman untuk iOS. Ya, lagi semua basic-basic karena saya penasaran, ingin tahu aja cara kerja bagaimana. Kadang-kadang iseng saya baca dokumennya atau main-main ke forum developer. Nah, jadi bagaimana menjawabnya? Bagaimana membangun perusahaan digital kalau kita tidak punya basic coding? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cara yang saya sarankan dan yang saya lakukan. Beberapa di antara saya lakukan langsung ya. Yang pertama yang jelas belajar coding. Ini saya bilangnya jalan ninja ya. Kalau Anda ingin jangka panjang, Anda ingin serius, ya belajar coding. Tidak ada kata terlambat. Dan buat saya sih, walaupun saya belajar basic-basic ya, satu hal kesamaan yang saya pelajari, coding akan membantu kita berpikir lebih baik. Karena pada dasarnya belajar bahasa itu, apapun bahasanya, itu akan membuat kita berpikir dengan cara berbeda. Mau belajar bahasa, apapun bahasanya, termasuk bahasa pemrograman, akan membantu kita berpikir lebih baik. Itu yang saya pelajari. Jadi, buat saya belajar coding itu bukan hanya untuk nambah skill ya, tapi untuk menstrukturisasi ulang cara berpikir kita. Tapi ini resikonya jelas jangka panjang ya. Saya belajar coding sekarang mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk saya bisa akhirnya menghasilkan aplikasi iOS atau Android atau web base ya, akan butuh waktu sangat lama. Kalau mau jalan ninja ya itu dia ya, belajarlah coding. Yang kedua, merekrut developer hardcore, saya bilang, developer rockstar ya. Jadi prinsipnya itu mau mulai bisnis digital ya sama dengan memulai bisnis ya. Kalau kita buang digitalnya, ya dia memulai bisnis. Prinsipnya bisnis ya, kita nggak perlu jadi koki untuk buka bisnis restoran. Itu prinsip nomor satunya dalam mulai bisnis ya. Ya, walaupun kalau Anda paham coding, yang saya pelajarin dari teman-teman saya yang jadi CEO, jadi founder sekaligus dia paham coding, yang saya iri beberapa kali dengan mereka gitu ya, bisa pahamnya gitu banyak, yaitu mereka bisa ngambil keputusan dengan lebih bagus karena bisa ngelihat cakupannya lebih luas ya. Nah, mereka paham coding, mereka bisa ngambil decision atau keputusan lebih bagus, bisa memilih tools yang lebih bagus, memilih bahasa pemrograman lebih bagus ya. Dan yang saya pelajari lagi apa, orang yang paham coding, programmer ya, developer atau programmer yang belajar bisnis itu jauh lebih mudah daripada pebisnis yang belajar programming. Jika Anda sekarang bisa coding atau bisa pemrograman, percaya sama saya, belajar bisnis jauh lebih mudah daripada itu ya, daripada Anda belajar pemrograman dulu ya. Jadi kembali lagi ke poin kedua ya. Jadi Anda meng-hire seorang developer, itu yang saya lakukan ya. Jadi jangan developer sembarangan, hire yang bagus, hire yang hardcore. Bukan hanya bagus ya, Anda butuh yang lebih dari yang bagus, apalagi saat baru bangun di awal. Anda punya ide, Anda cari hardcore developernya. Karena buat saya ide itu sampah, ide itu nggak ada artinya. Kuncinya itu di eksekusi. Tanpa hardcore developer, ya eksekusi Anda akan sangat menantang. Ya. Jadi semakin gila idenya, semakin gila developernya. Cari yang gila sekalian, yang edan sekalian. Ya. Yang membuat semuanya look easy, kelihatan mudah. Walaupun saya tahu itu enggak. Kita bilang, bikin ini, pengen ini, tujuannya bikin ini. Jadi kelihatannya kayak mudah banget. Tapi giliran itu kita lempar ke developer lain gitu kan ya, yang skillnya nggak kayak mereka, itu kayak, wah ini gimana cara bikinnya, masih ngos-ngosan mereka gitu. Nah, hire yang membuat itu kelihatan mudah. Kelihatannya kayak effortless gitu, kayak, ini doang gitu. Tapi di belakang layar kita nggak tahu kan mereka kerjanya gimana. Tapi saat kita ajukan sebuah request, sebuah fitur atau apa itu, mereka oke gitu aja gitu, kayak alah gitu, kayak gitulah gitu ya kelihatannya. Alhamdulillah saya beberapa kali dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang seperti ini ya. Jadi nggak satu kali. Alhamdulillah saya sangat bersyukur yang nggak pernah nganggap sepele hal itu. Saya tahu ini nggak mudah ya, tantangannya sangat besar. Tapi jika Anda ketemu partner yang seperti ini, Anda ketemu orang seperti ini, itu dijaga ya. Itu rezeki dari Allah buat Anda, itu mungkin dijodohkan Allah buat Anda, jaga baik-baik ya. Itu cara kedua, hiring. Ya tentu saja ada resikonya ya. Biasanya developer seperti ini ya gajinya di atas UMR itu jelas, nggak akan ada yang mau dibayar UMR ya. Ya itu lagi lah ya, saya nggak melihat itu sebagai risiko, tapi ya itu sebagai apa ya dia datang sepaket lah ya. Saya juga kalau ada developer datang ke saya
terus bilang, saya tanya gajinya berapa, sekian, sejuta pak, gitu. Saya juga curiga gitu loh, ya ini orang beneran bisa coding nggak gitu. Jadi eh, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan lah ya. Poin ketiga, kalau kita nggak bisa nge-hire gimana, kita nggak punya duitnya, kita nggak punya jaringannya, mau nanya kemana, mau bikin lowongan kemana, kita nggak tahu gitu, karena baru mulai banget. Kalaupun bisa bikin lowongan, kita belum tentu bisa gajinya. Nah, terus bagaimana? Gunakan solusi yang saya sebut namanya no code atau no code itu ya, no itu tidak, code itu coding ya. Jadi sebuah solusi yang tidak perlu coding. Sekarang sangat ngetrend di Amerika istilahnya no code, banyak aplikasi dibangun dengan cara no code tanpa aplikasi. Itu biasanya menggabungkan berbagai aplikasi yang sudah ada. Salah satu website pelopor no code adalah MakerPad. Jadi MakerPad ini komunitas no code ya. Jadi di sini ada tutorial bagaimana cara membangun apapun tanpa no code ya. Bagaimana cara tadi bikin Airbnb tanpa coding, bisa jadi aplikasi Airbnb. Bagaimana bikin, misalnya Anda mau bikin aplikasi lowongan pekerjaan tanpa coding, bisa caranya gitu ya. Semuanya ada. Ya, salah satu pelopor mungkin dari no code adalah Zapier. Ya. Dulu Zapier adalah salah satu aplikasi yang banyak kali saya gunakan di awal karena saya punya banyak ide, ini pengen gini, tapi nggak tahu cara bikinnya. Akhirnya saya pakai Zapier, saya gabungan ke kirim.email dulu, ya, dan jalan, alhamdulillah. Jadi gunakan solusi-solusi no code. Yang tadi ya pada dasarnya hanya menggabungkan beberapa aplikasi jadi satu, ya. Zapier sendiri sudah terdaftar di dalamnya ada 1.500 lebih aplikasi termasuk kirim.email. Jadi trennya sekarang seperti itu ya, setiap aplikasi bisa dihubung-hubungkan dengan menggunakan yang namanya API ya, Application Program Interface. Jadi Zapier itu ngumpulin semua API itu dan menggabungkan semua jadi satu ya. Tentu saja kekurangannya ya, Anda harus bayar mungkin tiap aplikasi. Misalnya Jotform-nya Anda bayar, Zapier-nya Anda bayar, tapi tetap total dari semuanya itu kemungkinan besar akan jauh lebih murah daripada Anda meng-hire tadi ya Rockstar Developer. Apalagi ini sudah menggabungkan aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, yang sudah dibangun sama Rockstar Developer juga mungkin ya. Jadi kayak Jotform dibangun sama developer yang handal ya, terus kayak kirim.email dibangun sama developer yang handal, terus Zapier dibangun developer yang handal. Nah, Anda kayak meng-hire mereka semua sebagai freelance gitu kan ya. Anda gabungin aplikasi yang mereka buat dan jadi suatu aplikasi yang sama sekali baru. Terus yang solusi nomor 4 adalah beli atau gunakan open source. Nah, ini juga tricky ya. Jadi dulu versi pertama kali kirim.email itu saya beli aplikasi dari orang Pakistan. Ya, sebenarnya dia nggak jual aplikasi email marketing, dia jualnya tuh layanan hosting ya. Terus saya tanya ke dia, saya ngobrol-ngobrol sama si yang punya hosting ini, terus dia bilang, saya punya aplikasi email ya, ini white label itu artinya nggak ada brandnya. Kalau mau dipakai beli, saya jual katanya. Ya sudah, harus saya putuskan, saya beli, diubah-ubah dikit logonya segala macem jadi kirim.email yang kita kenal sekarang ya. Jadi dulu yang pertama kali itu saya beli hanya gara-gara pengen jalan, gak malah bergabung, kemudian kami bikin dari nol. Yang saya beli itu akhirnya nggak dipakai ya, kodenya dibuang gitu loh ya. Jadi beli atau gunakan open source. Jika Anda mau, Anda juga bisa menggunakan yang open source. Ya tentu saja ini beresiko banget. Karena pada dasarnya Anda menjalankan semua sendirian. Lagi Anda butuh developer. Kalau Anda butuh developer ya sekalian balik ke poin kedua, di mana Anda meng-hire Rockstar Developer. Selesai. Ya, nggak usah pusing mikirin beli aplikasi, mikirin white label, open source, nggak usah ya. Ada tim developer handal ya, jalanin aja bareng-bareng. Ya. Yang terakhir, yang poin kelima, solusinya bagaimana kalau kita mau bikin startup digital tapi nggak punya kemampuan coding ya. Yaitu kita penawaran utamanya itu tidak bergantung di inovasi berbasis kode. Nah, misalnya contoh dulu Groupon, Anda mungkin pernah dengar Groupon ya. Groupon itu awalnya dulu pakai WordPress doang. Jadi kalau tiap ada orang mesen kuponnya, itu beneran di print jadi PDF, di print beneran fisik, dikirim ke orang tersebut. Jadi tiap ada yang beli kuponnya, di print, kirim itu semua prosesnya manual. Itu satu cara itu ya, penawarannya itu jangan yang mengandalkan atau yang menawarkan inovasi berbasis kode ya. Jadi mungkin jasa, service, tapi ya di websitenya ada aplikasi sederhana gitu ya. Itu mungkin bisa coba ya. Jadi yang Anda tawarkan mungkin jasa atau mungkin yang lain, tapi tidak itu ya berbasis kode. Ya contoh di Indonesia sendiri ada Fabilio ya. Fabilio itu kan startup digital ya, tapi jualnya furnitur tapi secara digital gitu ya. Model bisnis mereka itu value proposition utamanya itu di furnitur bukan di kodenya. Terus Anda tiru. Itu yang mungkin dari saya untuk episode kali ini. Terima kasih.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.